Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini, Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perikop ini diberikan judul Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Tentu kita sering mendengar tentang malaikat. Dalam nyanyian, dalam cerita Natal, dalam kehidupan kita sehari-hari, sebutan malaikat kerap kali kita dengar. Namun, pada Ibrani 1 ayat 14 mengingatkan kita bahwa malaikat bukanlah pusat iman kita, melainkan ia adalah pelayan Allah yang diutus bagi kita. Khotbah hari ini menolong kita melihat betapa besarnya kasih Allah yang tidak hanya menyelamatkan kita melalui Kristus, tapi juga memperlihatkan bagaimana ada pelayanan malaikat-malaikat yang memelihara, menjaga kita. Kita diingatkan oleh kebaikan Allah melalui firman kehidupan bahwa malaikat bukanlah juru selamat. Penulis surat Ibrani ingin menegaskan bahwa Kristus jauh lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat disebutkan di sini hanyalah roh-roh yang melayani. Mereka tunduk kepada Allah dan mereka diutus untuk melayani. Ini penting agar kita tidak salah mempersepsikan malaikat. Kita tidak menganggap malaikat penting daripada Allah. Kita tidak menyembah malaikat, kita tidak bergantung kepada malaikat untuk keselamatan. Keselamatan hanya di dalam Kristus. Itulah yang menjadi iman kita. Karena tidak ada nama lain, karena tidak ada keselamatan yang lain kecuali melalui Yesus Kristus. Pada firman kehidupan hari ini kita diingatkan bahwa malaikat bekerja di bawah kuasa Kristus. Kiranya itu juga meneguhkan kita untuk selalu beriman kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita juga percaya bahwa wujud kasih karunia Allah di dalam keberagamannya. Salah satunya adalah ketika kita menerima keselamatan, menerima perlindungan hidup setiap hari karena kasih karunia Allah semata. Ketika firman ini memperlihatkan bahwa malaikat untuk menjaga kita, ini ingin memperlihatkan kembali begitu besar kasih Allah yang menjaga, penuh kepada kita dan setia kepada kita. Dalam Mazmur 91 ayat 11 dituliskan kembali, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dan ini meneguhkan kita bahwa Tuhan Allah menyertai, Tuhan Allah boleh berada di dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di dalam perjalanan kehidupan kita, kita dikuatkan. Kita boleh merasakan kebaikan Allah, pertolongan Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kasih Allah begitu nyata kepada kita. Inilah bukti nyata bahwa kasih karunia-Nya terus berlaku, terus berada di dalam lingkup kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagaimana dikatakan di sini, malaikat diutus untuk melayani, demikian juga kita, umat yang sudah ditebus, dipanggil untuk menjadi pelayan, kasih bagi sesama. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat atau gereja, kiranya kita mau juga menjadi orang-orang yang baik, yang membantu sesama kita. Menolong yang lemah, menghibur yang sedih, menyampaikan kabar damai Kristus. Iman yang sejati tidak pernah berhenti pada sikap dan perbuatan yang benar. Dan juga tampak dalam pelayanan yang penuh kasih karena kita hidup di dalam rasa syukur kepada Allah. Setiap orang yang hidup di dalam Allah memancarkan kasih-Nya kepada dunia. Dan akhirnya kita boleh memahami bahwa anak Allah lebih tinggi daripada malaikat yang meneguhkan kita. Kasih Allah begitu besar bagi kita. Saudara-saudari, hidup kita di dunia ini penuh tantangan. Namun kita tidak berjalan sendiri. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja,
pemerintah di dalam kerajaan surga, ia juga menjaga umatnya di dalam kehidupan kita. Kiranya kita hidup dengan hati yang bersyukur karena kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, dijaga oleh kuasa Allah dan dipanggil juga untuk melayani dengan kasih yang sama seperti kasih Kristus kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang boleh kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan bahwa Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami dengan begitu dan teramat baik. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia berada di dalam kehendak-Mu, melakukannya di dalam kepercayaan penuh. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Pada tanggal 11 Oktober 2025 ini akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur 70 tahun HKBP Mentex. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, pelayan, dan warga jemaat HKBP, mari kita doakan bersama, dan semua undangan kita harapkan supaya hadir untuk berdoa bersama, mengucap syukur kepada Tuhan. Terimalah salam kami, Horas.